wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membahas ataupun mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Rizky Apandi dengan NPM 18110405 dan teman saya yaitu saya Adelia Trinisi NPM 18110241. Saya Warniwati Alawa NPM 18110073. Saya Ivan Fernandi Sinaga NPM 18110575. Saya Resti Juliana Padiri NPM 18110579. Saya Mika Sari dengan NPM 18110589. Nah, di pertemuan kali ini kami akan membahas 2 review jurnal dengan pokok pembahasan yaitu teori permintaan terhadap pengambilan keputusan ekonomi manajerial. Nah, tidak perlu panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini kami akan membahas salah satu review jurnal kami yang berjudul yaitu Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tempe di Kelurahan Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dengan jurnal yang kami ambil yaitu Agribisnis Ekonomi Manajerial dengan volume jurnal yaitu volume 8 dengan halaman 45 sampai 58 dan tahun jurnal yaitu bulan Juni tahun 2014 dengan nama penulis jurnal yaitu yang pertama Fakhrul Imam Hanafi dan yang kedua Edmond Daris dan yang ketiga Siti Rohaini. Nah, di sini kami akan membahas yaitu masalah fenomena penelitian yaitu indikator penyebab masalah pada penelitian ini adalah adanya harga tempe, harga tahu, harga telur, jumlah anggota keluarga dan pendapatan keluarga yang memiliki pengaruh sangat nyata terhadap permintaan tempe di Kelurahan Jurangmangu Timur. Sehingga penelitian ini bermaksud untuk membahas mengenai elastisitas permintaan jangka pendek dan diharapkan ada penelitian lanjutan mengenai elastisitas permintaan jangka panjang terhadap faktor-faktor harga tempe, tahu, telur, dan jumlah anggota keluarga serta pendapatan keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui karakteristik masyarakat yang mengkonsumsi tempe di Kelurahan Jurangmangu Timur, dan yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tempe di Kelurahan Jurangmangu Timur, dan yang ketiga, mengukur besarnya respon masyarakat terhadap perubahan harga tempe di Kelurahan Jurangmangu Timur. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Objek penelitian yang digunakan adalah A. Variabel harga tempe, yaitu T hitung lebih besar dari T tabel atau 49.232 lebih besar dari 1.291, maka H0 ditolak dan H1 diterima. B. Variabel harga tahu, yaitu T hitung lebih besar dari T tabel atau 1324, lebih besar dari 1291, maka H0 ditolak dan H1 diterima. C. Variabel harga telur, yaitu T hitung lebih kecil dari T tabel atau 0,452, lebih kecil dari 1291, maka H0 diterima dan H1 ditolak. D. Variabel jumlah anggota keluarga, yaitu T hitung lebih kecil dari T tabel atau 0,210 lebih kecil dari 1291, maka H0 diterima dan H1 ditolak. E. Variabel pendapatan keluarga, yaitu T hitung lebih besar dari T tabel atau 1490 lebih besar dari 1291, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Untuk metode penelitiannya terdiri dari 2, yaitu A. Metode pengambilan sampel, di mana metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive random sampling atau pengambilan sampel acak secara sengaja di Kelurahan Jurangmangu Timur. Yang B. Metode pengolahan data. Dalam pengolahan data digunakan analisis kualitatif digunakan untuk mendeskriptifkan karakteristik responden dan pola konsumsi masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Jurangmangu Timur.
Untuk hasil penelitian dari jurnal ini adalah yang pertama, untuk harga tempe atau X1 dihasilkan koefisien bernilai positif sebesar 0,970. Tanda positif ini menunjukkan hubungan yang berlawanan antara harga tempe dengan jumlah permintaan tempe sebesar 0,970 kg. Yang kedua, koefisien regresi untuk harga telur atau X2 bernilai positif sebesar 0,023. Tanda positif ini menunjukkan pengaruh yang searah antara harga tahu dengan permintaan tempe sebesar 0,023 kg. Yang ketiga, koefisien regresi untuk harga telur atau X3 menunjukkan nilai negatif sebesar 0,005. Artinya, jika harga telur naik, maka akan menaikkan permintaan tempe sebesar 0,005 kg. Yang keempat, koefisien regresi untuk jumlah anggota keluarga atau X4 bernilai positif sebesar 0,005. Tanda positif ini menunjukkan pengaruh yang searah antara jumlah anggota keluarga dengan permintaan tempe sebesar 0,005 kg. Dan yang kelima, koefisien regresi untuk pendapatan keluarga atau X5 bernilai positif sebesar 0,027. Angka ini menunjukkan pengaruh yang searah antara pendapatan keluarga dengan permintaan tempe sebesar 0,027 kg. Kekuatan penelitian. 1. Pembahasan metode penelitian. Abstrak, subject. Penelitian sangat mudah dipahami sehingga pembaca dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. 2. Dilengkapi dengan gambar, rumus, dan tabel agar pembaca lebih mudah untuk memahami. Kelemahan penelitian. Tidak ada saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, setelah kita membahas hasil dari review jurnal yang pertama, kali ini kita akan membahas hasil dari review jurnal yang kedua dengan judul Analisis Permintaan Masyarakat Terhadap Produk Kosmetik Oriflame di Kota Pekanbaru, dengan jurnal yaitu Jom Vekon, dan volume jurnal yaitu volume 2 dengan halaman 1 sampai 11, dengan tahun jurnal yaitu Oktober tahun 2015, dengan nama penulis yaitu Alfionita Muhammad Syahaan. Nah, pada masalah ataupun fenomena pada penelitian ini yaitu di mana perkembangan jumlah kosmetik di Pekanbaru dalam beberapa tahun terakhir ini yang mengalami fluktuasi berupa peningkatan dan penurunan permintaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi permintaan produk kosmetik Oriflame PT Orindo Alam Ayu di Kota Pekanbaru, dan yang kedua, untuk mengetahui perkembangan permintaan produk kosmetik Oriflame di Kota Pekanbaru. Adapun subjek penelitian ini adalah wanita yang mempunyai usia 15 sampai dengan 45 tahun yang berdomisili di Kota Pekanbaru. Dengan responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang responden. Objek penelitian ini adalah 1. Variabel pendapatan masyarakat yang tidak mempunyai skor sama sekali dan mempunyai indikator yang tidak mempengaruhi dalam permintaan produk kosmetik Oriflame. 2. Variabel selera konsumen yaitu kualitas kemasan dan label ekspektasi di masa depan merek harga barang itu sendiri, mempunyai skor yang paling tinggi dan merupakan indikator yang mempengaruhi dalam permintaan produk kosmetik Oriflame. 3. Variabel harga barang lain yang mempunyai skor 351,5 dan merupakan indikator yang mempengaruhi dalam permintaan produk kosmetik Oriflame. Yang keempat, variabel harga barang itu sendiri yang mempunyai skor 351,5 dan merupakan indikator yang mempengaruhi dalam permintaan produk kosmetik Oriflame. Metode dari penelitian ini digunakan dengan metode pengambilan sampel dengan cara accidental sampling. Accidental sampling adalah pemilihan sampel kepada konsumen yang mudah ditemui.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu pertama, jumlah pendapatan masyarakat, selera konsumen, harga barang lain, dan harga barang itu sendiri. Yang kedua, selera konsumen yang meliputi merek, kemasan, dan label. Kualitas, ekspektasi di masa depan mempengaruhi permintaan dan pajangan. Cukup mempengaruhi permintaan produk kosmetik Oriflame di Kota Pekanbaru. Ketiga, selera konsumen dapat mengubah permintaan akan suatu barang. Semakin tinggi selera konsumen terhadap suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Dan yang keempat, pendapatan tidak mempengaruhi tingkat permintaan karena kosmetik digunakan dalam kehidupan sehari, kurang lebih hari atau disebut juga barang esensial. Barang esensial adalah barang yang penting, artinya dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan penelitian ada dua. Satu, dilengkapi dengan gambar dan tabel untuk lebih mudah dipahami. Dua, pembahasan metode penelitian sangat jelas sehingga dengan adanya pembahasan tersebut, pembaca dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Kelemahan penelitian ada dua. Satu, tidak ada ISSN dalam jurnal tersebut, sehingga kurang akurat data yang diberikan. Dua, tidak ada saran untuk penelitian selanjutnya. Baik, itulah hasil dari pembahasan kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.